Oke, aku langsung ya mulai ya teman-teman ya. Perbankan kok ngamuk, ada sentimen apa? Ya murah aja sih. Murah aja, perbankan memang masih diborong karena memang masih ada upside. Aku mulai langsung aja ya. Yang pertama, pastinya disclaimer dulu. Hehehe. Ini lucu. Question from stories. Cuma mau bilang Cici berbeda dari influencer lain, bedanya nggak pasang screenshot cuan. Oh ada kok, aku pamer cuannya Mtrade nih, pamer cuan dan pamer loss juga. Aku kasih lihat biasa di IG live. Thank you anyway. Teman-teman, hari Sabtu nanti masih ada cuan tastik. Pastinya kita akan bahas saham-saham potensial, baik secara fundamental maupun teknikal. Tapi kalau hari Sabtu tuh biasanya lebih secara fundamental gitu. Oke ya, aku langsung ya mulai dari IHSG-nya dulu. Dari IHSG dulu nih. Jadi pergerakan IHSG itu unik banget guys. Ini chart IHSG. Terus kalau teman-teman lihat chart pergerakan intraday-nya, kalau kalian Anda ngikutin story IG aku ya. Nih, kalau Anda ngikutin story IG aku, nah ini tuh di sini kemarin bentuknya kayak gini. Ini mirip banget dengan GoTo. Kemarin tuh mirip banget. Kita sekarang lihat GoTo gimana. GoTo gimana nih? Nah hari ini, nah kalau kemarin tuh mirip banget ya dengan GoTo. IHSG turun, GoTo turun, GoTo naik, IHSG naik. Tapi hari ini beda. GoTo-nya turun, tapi IHSG-nya bisa bertahan. Nah ini chart intraday atau chart 1 menitnya gitu. Terus ini kemarin mirip banget sama GoTo, terus hari ini tadi lumayan choppy. Nah kenapa IHSG bisa bertahan? Karena hari ini bukan cuman dipengaruhi oleh gerak dari GoTo doang. Kalau kemarin-kemarin kan GoTo-nya aktif, saham perbankannya kan diem ya. Nah hari ini tuh GoTo-nya aktif, volatile, tapi saham perbankannya hari ini juga menguat. Yang keren banget chartnya secara grafik, menguat banget, chartnya bagus banget itu BBNI. Jadi BBNI ini kalau teman-teman perhatikan, dia masuk pattern super trader. Super trader itu artinya dia breakout dari masa sideways-nya dia, konsolidasi breakout. Terus cakepnya lagi breakoutnya volume tinggi. Jadi tadi aku personally juga ada masuk BBNI gitu. Nah kalau Mtrade justru malah udah masuk beberapa hari yang lalu nih. Nah kenapa aku baru masuk BBNI? Karena biasanya tuh aku di BCA BRI untuk invest gitu, tapi hari ini BBNI aku beli karena faktor teknikal. Mtrade punya jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka panjangnya Mtrade itu udah dari 26 Maret 2020. Nah bayangin kalau kamu sabar ngehold BNI dan juga BCA dan kawan-kawannya dari Maret 2020, kamu tuh udah cuan 184%, nggak usah stres pusing-pusing scalping tiktok pusing gitu. Hari ini IHSG tuh lumayan choppy. Yang narik turun GoTo, yang narik naik saham perbankan besar gitu. Kalau kemarin-kemarin IHSG itu benar-benar gerakannya persis banget dengan GoTo karena saham perbankan besarnya tuh stagnan gitu. Tapi hari ini dia langsung ngegas. Nah aku balik lagi nih ke BBNI. BBNI itu tadi aku bilang dia patternnya tuh pattern kayak gini nih, bagus banget breakout dari sideways-nya dan volume transaksi breakout-nya tuh kenceng tinggi. Jadi hari ini aku beli BBNI itu karena faktor teknikal. Sedangkan kalau BCA dan BRI aku beli karena faktor fundamental pas dia lagi turun di bawah gitu. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini Mtrade udah punya BNI itu jangka pendek dari 4 April, jangka menengah 4 Januari, jangka panjang 26 Maret, dan di sini returnnya untuk jangka panjang tuh udah sampai 184%. Nah, sampai 184% ini gimana nih? Kalau teman-teman hold dalam waktu 2 tahunan ya, dari Maret 2020 sampai sekarang hasilnya sangat luar biasa. Jadi sebenarnya teman-teman tuh kalau misalkan investasi jangka panjang, nggak yang terus-menerus tiktok scalping terus gitu, itu hasilnya bagus juga gitu. Nah, justru malah aku mulai encourage kamu semuanya, kita semuanya untuk mulai ngehold saham longer, to hold longer gitu. Jadi kalau untuk saham-saham perbankan besar itu sebenarnya
saham-saham perbankan besar itu sebenarnya valuasinya tuh udah agak-agak mahal, tapi upside-nya masih lumayan. Maka dari itu, jika ada koreksi dikit aja ke area support ya, support kuatnya, pasti akan langsung mantul naik. Kenapa? Karena big fund atau institusi sendiri mereka masih melihat upside, ada potensi upside dari saham-saham perbankan besar. Logikanya gimana? Logikanya adalah gara-gara Pak Gojek ini masih dendam sama Pak Gojek. Logikanya adalah ekonomi masih akan membaik ke depan ya. Jadi perekonomian masih akan membaik setelah pandemi ini, dan udah mulai memanas terus perekonomiannya, udah mulai oke, sehingga pertumbuhan kredit pun juga akan meningkat gitu, akan naik, dan ini akan bagus untuk sektor perbankan. Demikian pula dengan sektor yang lainnya gitu. Jadi aku masih encourage teman-teman semuanya yang belum punya investasi jangka panjang di saham-saham perbankan besar ini, pas lagi turun-turunnya ini boleh ambil. Dan yang menarik adalah hari ini tuh BNI, BMRI, dan BBRI ini pada naik gitu ya, jadi pada naik, tapi BCA-nya sama sekali belum naik. Jadi teman-teman perhatiin di sini, kalau ngikutin IG live aku terus, aku ada ngomong, dan juga Coach M-Trade juga ada bahas juga bahwa support kuatnya tuh di level 7.600-an, dan kemarin kena, hari ini tadi juga kena, hari ini tadi di lowest 7625 sakti ini 7625 kena beberapa kali dalam beberapa hari ini. Nah jadi teman-teman boleh mulai nambah-nambah dikit lah buat BCA-nya buat long term investment. Udah nggak murah tapi masih bisa naik gitu ya kalau misalkan kamu hold untuk jangka panjang. Jangka panjang berapa lama sih? Ya nggak usah lama-lama, 6 bulan setahun juga udah naik. Tapi kalau mau longer nggak apa-apa. Terus lagi teman-teman, mulai ngelirik saham-saham yang murah-murah yang masih di stage 1. Kalau bingung stage 1, ikut aja seminar Cuantastik Investor ntar malam. URL-nya ada di story aku ya. Jadi teman-teman bisa ikutin seminar Investat ntar malam atau mtrade.id/investat. Bisa juga daftar melalui aplikasi, download M-Trade dan klik banner di situ ntar jam 8 malam gitu. Jadi tukeran jamnya sama jam IG live aku selama seminggu ini. Nah, sorry, ini hari Rabu ya. Rabu kripto. Rabu kripto setengah 7. Nggak tahu deh, lihat aja pengumumannya di story, ada di story semua gitu. Ya Investat harusnya Senin sampai Jumat gitu. Tapi lihat aja di story aku. Oke ya. Nah, terus saham-saham yang ada di stage 1, selain saham-saham big cap perbankan ya, saham-saham yang di stage 1 itu layak buat investing juga gitu. Contohnya beberapa sektor yang masih di bawah, kayak sektor properti, itu pilih aja beberapa yang big cap, itu bisa buat investing juga, tapi porsinya nggak segede saham perbankan besar gitu. Terus kemudian selain itu, Astra International juga berkali-kali aku udah bilang ditunggu koreksinya gitu ya. Dan ini tadi dikasih koreksi, kemarin juga dikasih koreksi, tapi koreksinya nggak banyak. Jadi ya sekarang level 6775 ini jadi support yang cukup lumayan buat investing gitu. Jadi aku akan bahas buat yang trading, tapi buat yang investing teman-teman jangan lupa ya untuk mulai kumpulin saham-saham yang lagi di bawah gitu. Dan secara fundamentalnya bagus. Tadi beberapa yang aku mention untuk saham yang masih di bawah dan fundamental bagus, ada saham properti, dan juga disclaimer on juga teman-teman. Di sini aku suka dengan TOWR untuk investing, ngisi portfolio investing selain saham-saham big cap perbankan, karena secara fundamentalnya dia bagus dan kita udah bahas beberapa kali. Dan di sini volume transaksinya tadi naik dengan volume transaksi tinggi pas dia hijau. Demikian pula ketika pada bulan Maret tanggal 8 dan tanggal 7 dia juga naik hijau tinggi gitu. Jadi di sini sebenarnya TOWR dia ada akumulasi. Kalau mau beli, ngantri aja dekat area 1005 ini yang paling low risk. Breakdown 1005 cut loss. Jadi semakin dekat dengan 1005 sebenarnya resiko kamu semakin rendah gitu. Terus kemudian gimana dengan S Hardware? Jadi jangan buru-buru buat yang trading, ntar aku pasti bahas, tapi kita harus ngelihat dari garis besarnya dulu. Kita harus ngelihat dari big picture-nya dulu nih gimana. Kalau mau duit gede mesti sabar. Teman-teman mesti ngelihat dari story aku tuh baca satu buku namanya Psychology of Money. Di situ diceritain Warren Buffett punya partner namanya Rick Moniz. Rick Moniz ini nggak sabaran. Terus dia kejebak waktu trading pakai utang, pakai margin, terus dia harus kena for sale.
pas sahamnya turun dan saham Berkshire Hathaway-nya tuh dibeli sama Warren Buffett gitu, dan Warren Buffett malah semakin kaya. Intinya sabar aja, santai aja. Jadi jangan terus trading doang tapi kamu lupa investing. Nah, salah satu juga yang menarik buat investing adalah saham SH Hardware ini gitu. Sempat kemarin breakdown lumayan dengan volume transaksi besar, tapi ketahan support MA20 dan juga ketahan support 1065. Dan hari ini mantul, which is artinya juga masih cukup bagus, cukup oke selama dia nggak breakdown dari 1065 atau 1060, trennya masih oke. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli dan juga hold untuk jangka menengah panjang 6 bulan sampai 1 tahun, itu berarti masih potensial dan masih murah. Ingat ya, jangan cuman beli di atas gitu ya. Contohnya nih, ADMR, WIRG itu udah di atas, udah di pucuk pohon cemara. Jangan dipaksa beli terus. Karena aku sempat buat survei yang aku post dari kemarin sampai hari ini, yang ikut lumayan loh, ribuan orang ikut itu, pencet-pencet itu. 51% masih berpikir untuk beli saham WIRG. Nah, teman-teman mindsetnya kebalik nih. Warren Buffett memang investor, tapi cara berpikir dia untuk trading pun sebenarnya bisa diterapkan. Intinya, ketika udah tinggi-tinggi banget kayak gini, kita tuh harus waspada. Be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy. Nah, di sini udah mulai greedy nih di atas ini. Maka dari itu, kalau misalkan tadi WIRG turun dikit-dikit pun sebenarnya normal. Aku bukan bilang WIRG nggak bisa naik lagi, bisa-bisa aja dia naik lagi kayak BBHI naik sampai 1000% lebih gitu. Tapi ya anyway, resikonya sekarang udah termasuk gede, indecisionnya gede gitu loh. Kalau misalkan kamu masuk di atas, kamu jadi buat tempat cuci piringnya orang-orang yang udah masuk di bawah gimana? Jangan nyesel, jangan sedih, karena memang itu resiko yang dipilih gitu loh. Jadi mindsetnya adalah semakin ngegas ke atas, justru malah kita harus semakin mulai ngerem dikit-dikit. Caranya ngerem gimana? Kalau punya modal bawah banget silahkan nge-hold, boleh. Mau profit taking dikit-dikit boleh. Intinya jangan beli di atas. Kebalikannya, kita beli di bawah-bawah gitu. Terus ini salah satu ada yang nanya BNGA habis dividen semalam. BNGA secara fundamental oke juga nih. Aku lihat ya chartnya gimana. Tapi kalau secara teknikal dia memang udah mulai lumayan naik. Ya masih ada upside sih, oke sih. Oke aja, hold aja dulu. Ini juga bagus. Terus kemudian kalau perbankan aku masih fokus perbankan besar, sedangkan untuk yang ngisi di bawah-bawahnya yang lain tuh aku suka properti, dan juga untuk retail tuh Ases aku suka. Terus saham yang lain juga nanti kita akan bahas di Mtrade ya. Tower juga aku suka, Excel aku juga suka gitu. Jadi nggak semua harus kamu beli, sesuaiin dengan kantong kamu gitu. Ya jadi jangan semuanya dibeli juga. Portfolio manajemennya diajarin di Mtrade, oke? Oke, sekarang aku akan bahas yang tradingan gitu. Hari ini BNI, Bank Mandiri, BBRI, Unilever, Bukalapak, BBHI naik. Oke, tadi aku udah bahas BBNI. Aku akan mulai bahas untuk yang lainnya. Bank Mandiri gimana? Bank Mandiri naik, tapi kalau aku lihat dia masih dalam masa sideways-nya. Kita sih nggak mau trading ya untuk Bank Mandiri ya. Aku sih lebih prefer saham kayak gini sih untuk nge-hold. Nah ini Bank Mandiri teman-teman, kalau kamu mau beli, mau kumpulin oke juga. Karena begitu dia breakout dari 8.000, ini bakalan super uptrend dan bakalan lebih susah turunnya. Terus tadi Bank BNI udah, sekarang aku ke Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk Bank Rakyat Indonesia sendiri hari ini tadi ngegas juga breakout dari masa sideways-nya 4760 dan lagi nguji satu resisten lagi 4840. Volume transaksinya gede kencang, artinya ini sangat bagus sekali, sangat bullish sekali gitu. Resisten 4840 sangat kuat tapi bisa ditembus, bisa dijebol. Belinya kapan? Jangan beli pas naik, belinya pas turun. Tunggu turun. Waduh, nggak turun-turun gimana? Beli BCA. BCA masih disupport, pasti akan nyusul. Nah, kemudian kita akan lanjut ke saham yang lainnya. Hari ini tadi ada Unilever. Unilever udah mulai naik. Jadi kalau ditanya Unilever chartnya gimana? Simple aja, kita lihat di sini. Unilever ini udah mulai akumulasi guys. Jadi nggak lama lagi dia akan recover. Nggak lama lagi dia akan mulai membaik trennya gitu ya.
Nah, buat teman-teman yang mau spekulatif untuk value investing di sini sih terserah. Tapi kalau aku lebih prefer untuk sektor perbankan geraknya lebih cepat. Charlie Darmawan ngebahas pengen dibahas Tebik, ntar aku bahas juga ya. Tebik juga menarik. Nah, Unilever masih akan lambat. Cuman buat kamu-kamu yang duitnya kebanyakan, benar-benar yang kelebihan duit banget gitu, boleh tuh beli Unilever daripada duitnya ditaruh di deposito doang, daripada duitnya nggak bergerak. Mau masuk di situ dikit-dikit boleh. Pastinya diversifikasi dengan saham perbankan gede dan juga Astra International. Astra aku lagi nunggu koreksinya lagi, di investing aku masih kurang. Oke, terus kemudian Bukalapak yang menarik meskipun locknya investor lama mau dibuka di bulan April ini, nggak tahu udah dibuka belum ya, I will check lagi nanti. Kan 8 bulannya dari Agustus tuh April ini. Nah, ini dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders. Pattern inverse head and shoulders itu adalah pattern pembalikan arah naik. Dan secara volumenya ini dia konvergen banget. Volumenya konvergen tuh maksudnya gimana? Ketika harga turun, volumenya turun di sini, tapi ketika harga naik, volumenya naik gitu. Jadi memang Bukalapak ini kalau kita lihat ada tanda-tanda recovery. Cuman di M-Trade lebih cenderung ke trading jangka pendek aja. Kita nggak berani untuk buy hold untuk rentang waktu yang lama. Jika ada teman-teman yang nyangkut di Bukalapak ya, nanti kalau naik manfaatkan untuk kurangin dikit-dikit gitu. Karena nyangkutnya ini banyak banget sih ininya. Banyak banget nyangkutersnya. Terus kemudian satu lagi yang tadi hari ini bergerak aktif yaitu BBHI. Di M-Trade sepertinya juga ada BBHI. BBHI untuk jangka pendek dan jangka menengah M-Trade ada cuan 12-15%. Sebelumnya kita udah pernah jualan, ada take profit, ada cut loss juga waktu itu. Dan BBHI ini kita beli dari tanggal 5 dan 7 April, udah lumayan lama sih sebenarnya. Tapi dia konsolidasi ya. Jadi 5 dan 7 April tuh kita belinya di sini nih. Di sini nih, kita belinya di sini. Ya. Nah, untuk BBHI sendiri, ini trennya masih bagus banget. Dan hari ini tadi breakout dengan volume yang lebih tinggi. Jadi buat kamu-kamu yang punya BBHI, ngehold aja ya. Dan tidak semua saham harus dibeli. Kalau kamu nggak punya, ya udah gitu. Masih ada pilihan lain. Masih boleh masuk nggak? Sebaiknya sih jangan, tinggal ngehold aja. Sampai angka 7.300 gitu ya. Untuk upside jangka pendeknya. Dari harga sekarang sampai 7.300 untuk BBHI ini upside-nya masih berapa persen sih? Upside-nya masih sekitaran 14-15% gitu. Cuman nggak usah dikejar, nggak apa-apa. Jadi nggak semua saham naik itu kalian harus punya. M-Trade juga kasih rekomendasi sebenarnya lumayan banyak pilihannya akhir-akhir ini karena mulai banyak saham yang trennya membaik, tapi nggak semuanya harus dibeli gitu ya. Jadi kalau misalkan kelewatan beli BBHI nggak usah stres, nggak usah gimana gitu. Tapi yang jelas kamu mesti punya saham-saham perbankan besar karena masih akan naik. Seperti contohnya BCA, BRI, Bank Mandiri atau BBNI punya 1 atau 2 itu di portfolio kamu dan porsinya mesti agak gede gitu. Tapi kalau yang trading kecil-kecil kayak gini, kamu nggak harus semuanya punya. Doit nanti aku akan bahas juga guys. ESA aku akan bahas juga. Yogi Wak tadi bilang udah nyicil ESA. Ntar aku akan bahas. Safety first online. Capek saham naik dikejar sih. Iya capek. Oke. Aku akan review untuk saham Telco. Telco masih menarik. Aku masih suka sama Telco ya. Excel dulu nih. Excel, terus habis itu Izzat, Tower, dan Tebik ya. Nah ini Excel hari ini naik kencang ya. Jadi di M-Trade ini ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek juga. Sama-sama sekarang untungnya masih 16 dan 18% ya. Jadi beli satu, nanti kita akan kasih tahu jualnya separuh untuk swing trading dulu atau jangka pendek, separuh untuk jangka menengah. Kemungkinan yang swing trading bakalan ketahan di 3320 nih ya. Jadi swing trading bakalan ketahan di 3320. Terus yang kalau misalkan di 3320 breakout ya kita hold. Jadi bukan berarti 3320 ini kita harus jual gitu, enggak. Kita masih wait and see, lihat candlenya. Dan ini candlenya super cakep, super beautiful banget. Jadi aku ngelihat saat ini banyak saham yang udah mulai chartnya tuh cantik, hijau
dengan volume tinggi-tinggi kayak gini, banyak saham yang udah mulai reversal, mulai akumulasi untuk saham-saham second liner gitu. Jadi bisa mulai di hold. Nah, buat kamu-kamu yang sempat beli IHSCL, ngikutin rekomendasi Mtrade, beberapa hari yang lalu ya, kamu hold aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau Mtrade jualan jangka pendek, jual separuh. Oke. Nah, teman-teman, Excel ini juga yang aku mention tadi, aku akan coba untuk hold, untuk invest juga beberapa bulan ke depan ya. Portfolio aku ada di situ juga sebagian. Oke, terus kemudian aku akan bahas ISAT. Nah, kalau ISAT ini aku nggak beli untuk hold, nggak ya gitu. Nah, ISAT hari ini juga naik signifikan, sangat signifikan banget. Tapi kalau misalkan kamu punya ISAT ini untuk trading jangka pendek aja, dia kemungkinan bakalan bisa naik sampai 7750, nutup gap yang ada di tanggal 3 Desember. Apakah gap harus selalu ditutup? Gap itu nggak harus selalu ditutup. Kadang-kadang ada gap yang nggak ditutup. Kalau gap keluarnya di masa sideways, kayak ISAT gini, dia keluar di masa sideways, itu akan bisa ketutup. Tapi kalau gap itu keluarnya di masa breakout, jadi ada sideways terus dia breakout ke atasnya, nah itu pas breakout di atasnya, nah itu artinya breakaway gap. Kadang breakaway gap tuh nggak harus ditutup gitu. Terus ini ada Firda Zais, saham Mtrade yang saya beli malah stop loss semua, yang nggak saya beli cuan tinggi. Waduh, ya kalau gitu dibeli semua satu lot. Iya, itu namanya probability ya. Coba kita lihat jualan Mtrade gimana, dagangan Mtrade. Oke, jadi ini ya, ini kebetulan saham-saham yang kita jual. Yang kita jual ini kalau hijau tuh untung, biru itu impas, merah itu rugi. IHSG sempat turun kemarin, jadi beberapa saham kita sempat jual untuk amanin profit ya. Dan ya setelah kemarin sempat cuan lumayan banyak gitu. Jadi sebelum-sebelumnya sempat lebih banyak hijaunya. Nah, ini banyakkan hijaunya daripada merahnya gitu. Oke ya. Oke, jadi kita lihat last week itu. Nah, ini mungkin aku nggak tahu kamu beli apa gitu ya. Jadi last week ini banyakkan hijaunya daripada merah atau birunya. Dan sebenarnya saham-saham yang jangka menengah kita masih banyak di hold sih, untuk perbankan dan juga untuk pertambangan kita juga masih ngehold. Kayak Antam, Tins gitu kita juga masih ngehold untuk jangka menengahnya. Jadi be patient aja. Pahami cara membelinya, lebih pada pahami cara membelinya daripada what to buy ya. Why to buy-nya tuh mesti dipahami. Oke, terus tadi aku udah bahas Excel dan ISAT. Di Mtrade lebih ke Excel. Terus kemudian aku mau bahas untuk yang tower-toweran gitu. Oke ya. Nah, ini tower kayak yang aku bilang tadi, aku udah sempat mention untuk tower ini. Oke, ya ini aku suka banget dengan pattern dia konsolidasi di bawah, volume tinggi kayak gini meskipun dia belum breakout, level resistance 1080, tapi dia lagi masih murah banget secara teknikalnya. Jadi nanti valuasinya kita akan bahas bareng dengan Coach William. Oke, terus kemudian tebik gimana tebik? Tebik gimana? Seperti yang kita bahas beberapa hari kemarin ya. Kalau untuk saham tebik sendiri, dia beda sama TOWR. Kalau TOWR tuh sideways di bawah, kalau tebik itu sidewaysnya di atas. Jadi ini didahului uptrend dulu di sini. Nah, untuk tebik sendiri, dia lagi masih konsolidasi normal, koreksi normal. Perhatikan yang dari candle ini naik tinggi, volume tinggi, terus dia turun 4 hari. Dia turun 4 hari. Nah, pas turun 4 hari ini dia turun dengan volume transaksi lebih kecil daripada pas dia naik di sini. Gitu ya. Jadi sebenarnya tebik ini oke, dan kalau misalkan koreksi sampai level 3000 pun masih bisa dibeli buat trading. Jadi tebik lebih ke trading, kalau TOWR lebih ke jangka menengahnya gitu. Oke. ADMR, banyak yang nanyain ADMR. Ya, jadi tower-toweran kita masih suka ya. Ntar aku bahas ADMR.
terus aku mau bahas lagi ASA. Masih dari tech related ya. ASA hari ini dia breakout, cakep sekali. Beberapa hari kemarin dia patternnya mirip dengan pattern double bottom gitu. Terus hari ini breakout dengan volume transaksi tinggi. Jadi dia baru aja naik dari stage 1 atau masa konsolidasinya dan menuju uptrendnya gitu. Oke, nah terus kalau ASA kita lihat udah untung 9-15% sejak dibeli tanggal 14 April. Kita masih hold dulu ya. Ada bentar, sabar. Indi, PRDA, sabar. Arto, sabar. Guys, sabar semuanya. Pertanyaannya random banget. Oke, apa ya tadi? ASA udah, BBHI udah. Oke, terus aku lagi mau review untuk saham properti ini. Cakep. Pakuan ini beda sama saham properti yang lain. Bedanya gimana? Bedanya ketika saham properti yang lainnya masih di bawah di sini, dia tuh justru malah udah naik ke atas sampai ke atas di sini. Dan bahkan dia membentuk pattern cup with handle. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini cupnya, nah terus ini handle-nya, kecil ini handle-nya gitu. Nah jadi cakep banget patternnya untuk P1 ini teman-teman, dan dia udah breakout. Kira-kira dalam jangka pendek bisa sampai ke berapa ya? Selain resistor 560, kita ngelihat untuk P1 ini dia bisa menuju ke sekitaran 570-an gitu. Oke, jadi kalau kita perhatiin kenapa P1 gerak duluan dibandingkan dengan properti yang lain, karena dia punya recurring income dan udah mulai jalan, udah mulai gerak, mulai ada satu turnaround gitu. Jadi investor-investor gede itu suka. Nah, sekarang kita akan lihat BSDE, kemudian SMRA, kemudian CTRA. BSDE nih, P1 masih boleh beli nggak? Kayaknya M-Trade tinggal M-Trade masih belum beli sih. Untuk swing tradingnya bisa buy, tunggu retracementnya. Nah ini aku mau kasih lihat BSDE. Oke ya, ini BSDE ya. Kemarin dia naik, terus turun lagi. Kalau dia turun 940 terus naik lagi, dia akan membentuk double bottom. Nah BSDE ini upside-nya bisa sampai level 1050. Kalau buat trading kayaknya masih wait and see dulu, kita masukin watchlist. Tapi untuk investment bolehlah mulai nyicil dikit-dikit nih teman-teman. Terus kemudian Sumarecon juga patternnya mirip banget dengan BSDE ini. Bedanya hari ini dia hijau gitu, jadi dia bakalan nyusul P1. Terus level cut loss-nya di berapa ya? SMRA di bawah 685. Kalau BSDE di bawah 940. BSDE, P1, terus apa lagi ya? BSDE, P1, SMRA sama CTRA. Satu lagi CTRA. Kelupaan kan CTRA. Kok kayak gini sih? Oke, ya CTRA ya, dia masih akan konsolidasi, bisa naik sampai 1140. Jadi patternnya tuh mirip dengan pattern saham komoditi, sempat naik terus turun ke bawah, habis itu dia bisa naik lagi balik ke puncaknya gitu. Ya, jadi BSDE bisa sampai ke berapa, Cetra sampai berapa? Cetra bisa sampai 1140 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, disclaimer on. BSDE bisa sampai 1050, artinya upside-nya masih sekitaran 10%, disclaimer juga tuh rentang waktu kurang dari 1 bulan. Terus SMRA bisa sampai 820. Oke, ya. Nah ini yang menarik dari saham-saham properti. Terus others kita lagi watch untuk MNCN, ini lebih ke trading. Jadi beda sama properti tadi, bisa di trading, bisa di swing. Nah MNCN tuh kita udah watch pas dia turun di bawah sini. Kita cek ya MNCN. Dari 13 April udah cuan 7-10%
13 April tuh di bawah sini kita beli di sini ya, reversal 7 sampai 10%. Hari ini breakout dan kita masih nge-hold, masih bakalan bisa naik. Jadi sebenarnya hari ini tuh kebalikan sama kemarin. Hari ini tuh banyak banget saham-saham yang breakout dengan volume transaksi tinggi gitu. Salah satunya ya MNCN ini, TOWR nggak breakout tapi naik dengan volume tinggi. Perbankan-perbankan besar naik dengan volume tinggi juga gitu. Ini kayaknya pada penasaran dengan ADMR. Oke lah, aku akan bahas ADMR. ADMR guys, view aku simple aja sih. Segala sesuatu yang naik pasti akan turun, segala sesuatu saham yang naik ya pasti akan ada waktunya turun. Sedangkan saham yang turun belum tentu naik. Kalau sahamnya gorengan banget dia belum tentu naik gitu. Ya, jadi dan satu lagi prinsip aku dalam lihat saham, segala sesuatu tuh akan indah pada waktunya asal sahammu bukan gorengan gitu ya. Jadi asal bukan gorengan banget tuh pasti tetap akan ada demand-nya bisa menguat ya. Kalau gorengan ya nggak bisa gitu. Oke, nah teman-teman lihat ini ADMR, dia udah naiknya tinggi banget. Dikala saham yang lain itu naik dengan volume tinggi, hari ini dia jatuh dengan volume besar. Nah, apakah ADMR ini akan masuk ke masa distribusi? Bisa jadi. Jadi intinya buat kamu yang punya modal di atas 2.400 boleh siap-siap untuk profit taking atau mengurangi posisi dulu ya, jualan dulu. Kenapa? 2.400 tuh riskan banget, 2.400 tuh deket banget. Jadi kalau misalkan dia jatuh sekali dua kali kena 2.400 bisa aja gitu. Sedangkan kamu yang punya modal di bawah angka 1.400, kamu boleh ngehold terserah, mau ngehold terserah. Antara 1.400 sampai 2.400 gimana dong? Aku bingung ya, terserah kamu mau hold boleh, mau jualan boleh juga. Tapi sebaiknya ada yang dijual untuk profit taking kalau modalnya di atas 1.400. Oke, nah terus kemudian apalagi ya? Tadi requestnya Indi, pada nanya saham batubara. Adaro Indi. Batubara bakalan turun dan kita lagi nungguin di bawah. Ya. Indi, aduh chat aku gambarnya udah terlalu ini ya. Tau rame ya, aku ilangin dulu. Indi kita lagi nunggu koreksinya level 2.600 tadi sebenarnya dikasih, tapi kayaknya masih bisa turun deh. Jadi kita nunggu sekitaran 2.500 gitu. Dan kita masih tertarik dengan sektor batubara ini, kita masih suka gitu. Terus doit karena dia naik, Fibonacci-nya aku naikin juga. Kita nunggu doit di level 520-an sekitaran itu, atau mungkin sekitaran level 500 ya. Jadi begitu ada tanda reversal hijau atau naik, kita akan beli gitu. Buyback lagi untuk trading jangka pendek. Kita lihat doit ada nggak. Udah dijual. Oke, kemudian kita lihat Adaro Energy juga sama, dia koreksi normal, tapi kita lebih prefer ke ini dan doit untuk trading karena patternnya tuh, ayunannya tuh bagus banget. Koreksinya tuh oke. Oke, terus aku akan invite Coach William, kita akan bahas fundamental dari beberapa saham yang kita suka tadi. Upside maupun downside-nya secara fundamental kita akan pelajari, jadi biar kita nggak terlalu euforia juga kalau ngomong bagus-bagusnya doang secara teknikal, barangkali fundamentalnya ada downside. Halo William, apa kabar? Potong rambut dia. Iya. Baik, Miss, baik. Mau wajib militer. Enggak, canda. Oke, di sini nggak ada ya. Ya. Will. Ya. Jadi pangling saya Will. Will. Kok tumben nih sore-sore? Nggak nyimak nih. Aku ada kelas online Cikung jam 5 sampai jam 11 malam. Jadi IG live aku sampai hari Senin nanti sampai tanggal 25 jam 4 sore. Habis itu jam 8 malam lagi guys. Oke. William, tadi kita tuh ada ngebahas saham-saham perbankan gede yang naik signifikan gitu ya. Terus kemudian kita juga ada ngebahas saham telco yang kita masih suka, terus saham properti yang meskipun di bawah kita masih suka, terus kita juga lagi nungguin saham batubara koreksi buat kita buy on weakness lagi. Nah, kita start dari saham perbankan gede dulu nih.
Kalau kita perhatikan saham-saham perbankan gede ini valuasinya udah cukup besar. Nah, investor-investor gede ini mereka ngeborong lagi melihat prospek perekonomian Indonesia ke depan di tahun 2022 yang bakalan masih akan membaik setelah pandemi ini. Pandemi udah hampir usai, kayaknya udah jadi endemi gitu. Kalau menurut kamu nih, perekonomian Indonesia tuh gimana sih, Will? Oke. Kalau bicara ekonomi sih sebenarnya aku inline sama view dari entah itu World Bank ataupun IMF ya, yang kemarin baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka lebih rendah di tahun 2022. So kalau misalnya kita melihat bahwa mereka berani menurunkan proyeksinya, tentu bukan hanya dunia, Indonesia juga pastinya akan ada mengalami revisi secara target pertumbuhan GDP. Nah, apa artinya? Ya, tentu artinya adalah prospek ekonomi kita ke depan itu ternyata tidak semenarik yang kita ekspektasikan di awal. Ya banyak faktor lah, entah itu karena antara Rusia dan Ukraina, entah itu faktor karena inflasi di US yang overshoot, ataupun kita bisa melihat ada dampak kenaikan Fed rate yang sudah diekspektasikan akan agresif di tahun 2022 ini. So kalau kita lihat sentimennya, memang kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa market kita ataupun ekonomi kita mungkin akan lebih rendah dari yang sudah kita prediksi di awal. Bahkan kemarin Bank Indonesia juga sudah menurunkan proyeksi dia. Nah, pertanyaannya adalah begini, kalau memang ekonomi kita itu diekspektasikan akan direvisi atau akan lebih rendah ataupun tidak semenarik dari yang di awal, terus kenapa sih investor asing itu pada buy atau net inflow di saham sektor banking, termasuk hari ini? Makanya tadi sudah dijelaskan bahwa sektor banking big cap seperti BNI, BNI, Mandiri, BRI semua pada naik. Dan itu semua mostly ada faktor asing yang net flow ke saham-saham bank ini. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa secara globally ya sektor banking Indonesia ini yang paling atraktif. Ya, kenapa paling atraktif? Karena memang kalau kita bicara secara net margin, teman-teman bisa silahkan eksplor sendiri nanti. Cuma kalau kita bicara net margin, maka net margin sektor banking Indonesia itu sangat atraktif sekali. Makanya kalau kita melihat BCA, Mandiri, BNI, itu net marginnya itu bisa di atas 5%. Ya, di mana semua bank secara globally itu nggak ada yang pernah punya net margin itu di atas dari yang dimiliki oleh sektor banking di Indonesia. So, kenapa asing suka sama Bank Indonesia? Ada poin di sana. Nah, selanjutnya adalah ya, seperti baik lagi, kalau kita melihat The Fed bakal naik suku bunga secara agresif sebesar 6-7 kali di tahun 2022, maka Bank Indonesia punya ruang untuk akan ikutan menaikkan suku bunga dia. Artinya kalau Bank Indonesia akan adjust suku bunganya lebih tinggi di tahun 2022, artinya juga ini bakal menjadi benefit buat sektor banking. Artinya banking bisa ikut menaikkan suku bunganya sehingga net marginnya bisa berpotensi lebih menarik lagi. So, that's why kenapa saya pikir make sense kalau misalnya asing itu memburu saham-saham perbankan di Indonesia. Even ada gambaran bahwa perspektif ekonomi kita akan lebih challenging ya di tahun 2022 ini gitu. Tapi apakah menarik? Masih menarik? Tentu masih menarik. Karena begini teman-teman, intinya adalah kalau nanti market kita akan mengalami turbulence di tahun 2022, sektor banking masih akan menjadi sektor yang dianggap paling defensif dan memiliki prospek yang menarik. Ya, kalau kita bicara 5 tahun lalu, mungkin akan bilang sektor konsumer menarik nih, defensif gitu kan. Nah, tahun sekarang agak berbeda teman-teman. Sektor konsumer menurut aku pribadi, tantangannya masih banyak. Ya, kita bisa melihat bagaimana saham-saham seperti kemarin yang terjadi ke Cepin, Japa, ICBP, Unilever, meskipun sudah turun, udah murah, tetapi memang prospeknya sedikit agak menantang. So, kalau misalnya pertanyaannya adalah saham apa atau sektor apa yang prospektif sebagai saham defensif, kalau ekonomi kita mengalami challenging, banking masih bisa dijadikan referensi lah buat teman-teman buat invest ataupun buat trading seperti itu, misalnya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas untuk sektor telco dan juga tower-toweran nih yang atraktif beberapa hari terakhir, nggak peduli IHSG mau turun, mau gimana ya. Jadi kayak Excel, terus aku sih lebih ke Excel sih ya, secara fundamentally, terus kemudian Tower dan Tebik, dua-duanya menarik, boleh dibahas William. Ya, intinya kalau kita bicara sektor telekomunikasi dan juga sektor tower-toweran adalah kita kembali lagi berkaca tentang prospek dari bisnis di industri ini.
Kalau kita melihat kan memang proyek ekonomi digital itu pasti ya akan selalu berkembang ke depan. So kalau memang kita bisa melihat secara gambaran prospek, seharusnya memang sektor yang relate sama sektor digital itu seperti telekomunikasi, seperti tower-toweran, seperti marketplace dan semua itu pasti punya prospek lah gitu ya, pasti masih punya ruang upside yang cukup luar biasa menarik. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara kenapa sih saham TOWR, saham tepik itu hari ini sedikit mengalami kenaikan yang cukup atraktif. Ya intinya balik lagi gini ya teman-teman ya. Kalau kita bicara sektor tower-toweran itu adalah partner dari sektor telco yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya sektor telekomunikasi seperti XL, ISAT, Telekomunikasi Indonesia terus growing, maka sektor tower-toweran juga pastinya akan ikut growing. Dan yang kedua adalah sektor-sektor telco ini sangat atraktif kalau misalnya kita melihat ada prospek dari 5G atau 6G yang mungkin akan dikembangkan tahunnya ke depan. Gitu. Jadi kalau kita bicara prospek, pasti sektor-sektor ini masih memiliki ruang upside yang terbatas. Nah, tapi spesifik ya bicara saham ya, aku personally sih lebih suka TOWR ya, karena kemarin TOWR baru saja mengakuisisi SUPR gitu, dan memang setelah ada akuisisi ini jumlah tower yang dimiliki oleh TOWR itu jumlahnya udah hampir sama seperti Mitratel yang memiliki market share yang cukup besar. Jadi 11-12 lah sekarang market share-nya antara Mitratel sama TOWR. Dan secara valuasi kalau kita bandingkan sampai per hari ini valuasi dari TOWR itu jauh lebih atraktif atau lebih under value daripada Mitratel. So kalau disuruh milih sih menurut aku TOWR masih bisa dijadikan referensi lah buat tujuan investing for long term. Seperti itu, Miss Ellen. Aku mau ngebahas Charlie Ananda, TLKM kenapa belum gerak ya? Misalnya apa karena LK-nya kurang bagus? Salah, TLKM udah lari kemana-mana duluan. Inilah problemnya kalau kita ngelihat cuman pergerakan jangka pendek beberapa hari doang gitu. Kalau kita ngelihat pergerakan, ngelihat saham tuh jangan cuma 1-2 hari, tapi secara tren besarnya tuh dilihat. Caranya gimana ya? Gampang, lihat chartnya. Nah ini kalau diperhatikan TLKM kan turun nih. Sorry ya, aku mundurin dikit chartnya. Nah ini kan dia turun nih ya. Tapi sebenarnya dia turun 2-3 hari ini. Sebenarnya dia tuh udah naik dulu kemana-mana. Aku bersihin chart aku dulu, kebanyakan gambar. Nih lihat nih, ini udah naik dulu kemana-mana nih. Nih, dari bulan apa? Dari Juni 2021 sampai sekarang dia naik 56%. Sementara teman-temannya XCL baru naik 2 atau 3 hari belakangan ini ya. Jadi dia sempat sideways lumayan lama gitu. Jadi TLKM justru malah udah naik duluan. Oke. Tadi udah bahas itu, terus properti kayak kita udah sering bahas sih. Aku lebih ya mau properti atau coal. Kedua-duanya bisa sih, Miss, tapi kayaknya call dulu ya kali ya untuk saat ini ya. Oke. Oke. Kalau coal ya batu bara ya sebenarnya sih kita bicara prospek dulu ya. Kalau prospeknya batu bara sih so far masih so good. Kenapa? Karena tahun 2022 ini isu-isu krisis energi itu masih ada, dan juga kebutuhan demand dari Eropa masih cukup tinggi karena ya Eropa saat ini sedang membatasi hubungan partner kerjasama bisnis dengan Rusia. Jadi kalau misalnya kita lihat kebutuhan energi yang selama ini yang biasanya Eropa menggunakan dari Rusia itu berpotensi akan berakhir. Jadi pastinya Eropa bakal mencari energi terbarukan ya. Tentunya adalah dari batu bara, dan tentu batu bara Indonesia masih bisa dijadikan pilihan gitu. Jadi kalau kita lihat soal demand, seharusnya sih demand dari batu bara masih bisa meningkat ya di semester 1 2022 ini masih bakal atraktif lah gitu. Jadi kalau kita lihat sih secara prospek masih bagus ya, dan bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang pengen trading dengan situasi kondisi market kita yang bisa dibilang sudah cukup over value lah, sudah cukup berada di puncak ya. Kita setiap hari udah share sih di morning briefing ya bagaimana posisi IHSG kita. Cuma memang IHSG kita ini cukup rawan istilahnya gitu ya untuk mengalami koreksi. Nah, artinya dengan kondisi seperti ini sih sebenarnya ini kita perlu selektif dalam hal strategi trading kita di sektor-sektor yang potensial. Salah satunya adalah di batu bara gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen melihat
saham-saham yang memiliki ruang upside yang cukup menarik dalam jangka pendek, menurut aku batubara masih dijadikan referensi seperti itu, misalnya. Oke. Tantangannya apa aja untuk sektor batu bara ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, terus upside-nya apa aja? Kalau misalnya tantangan ya, terus terang kita masih melihat bahwa regulasi itu kan saat ini pemerintah cukup ini ya, cukup ketat ya, cukup apa ya, mengikuti sekali ya perkembangan bagaimana nilai ekspor batu bara kita yang selalu tumbuh. Makanya kalau misalnya kita lihat surplus neraca dagang kita kan masih surplus ya sampai Maret ya. Jadi ada celah bagi pemerintah untuk selalu meningkatkan pajak progresif pada ini ya, pada ekspor batu bara. Jadi kalau memang ke depan pemerintah selalu melakukan penyesuaian, tentunya bakal berdampak bagi produsen batu bara. Artinya pajak itu bisa selalu mengikuti harga batu baranya atau enggak sifatnya progresif. Ya kalau ini selalu dilakukan, tentu ya ini akan menjadi tantangan bagi sektor batu bara. Even harganya bakal masih tetap naik. Terus yang kedua mungkin kita bisa melihat bahwa ya namanya komoditi ya selalu ada kenaikan, ada penurunan. Ya ketika harganya sudah terlalu tinggi, potensi turunnya itu pasti luar biasa besar. Apalagi kalau misalnya nanti konflik antara Rusia dan Ukraina ini selesai atau enggak sudah mulai membaik. Ya walaupun sampai saat ini kita masih belum lihat ada ke arah sana, cuma kalau saja ada isu bahwa antara Rusia dan Ukraina sudah mulai membaik, ada pembicaraan bilateral yang cukup positif, nah ini harga-harga komoditi batubara pasti akan koreksi gitu. Jadi itu perlu teman-teman antisipasi. Nah kalau upside-nya balik lagi ya, upside-nya semua masih tergantung sama harga batubara yang masih cukup tinggi ya di semester 1 ini ya. Bahkan saya baca beberapa report bahwa ekspektasi harga batu bara bisa bertahan di level atas 300 US dollar per metric ton itu possible di semester 1 ini. Jadi ini artinya kinerja perusahaan batu bara bakal masih banyak apresiasi lah di semester 1 ini di tahun 2022 ini. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat ataupun invest di sini sih aku pikir menarik ya untuk baik itu short term ataupun di medium term di sektor coal ataupun batu bara seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau daftar seminar untuk Cuantastik hari Sabtu nanti, bisa ke mtrade.id/cuantastik ya. Terus kemudian teman-teman yang mau daftar untuk seminar Investart tuh apa sih? Cuantastik apa sih? Cuantastik tuh lebih ke potensi saham-saham secara fundamental gitu hari Sabtu nanti. Tapi kalau Investart, buat Investart malam ini atau kapan ya, lihat aja jadwalnya deh di sini. mtrade.id/investart. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke situ buat teman-teman yang masih pemula pengen belajar saham. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau belajar kripto, ini ada juga, tapi kalau kripto bukan dari Mtrade ya, dari ellendesme.com /kelas kripto. Kayaknya malam ini kripto deh, Investartnya kayaknya besok gitu. Oke, jadi aku pin di sini. Oke, terus AGII sama Saratoga gimana? Aku masih akan review untuk AGII Saratoga. Oke. Yang nunggu update AGII Saratoga ya nunggu koreksi aja sih. Dia masih konsolidasi, koreksi normal aja. Jangka menengah masih ngehold, jangka pendeknya masih nunggu normal koreksi. Terus Saratoga juga sama, kita lagi nunggu normal correction dia untuk kita bisa masuk lagi gitu. Anyway, teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan yang cukup bagus tadi. Ada yang nanya, kalau misalkan lagi musim bagi dividen, terus IHSG turun nggak ya? Enggak dong, gitu. Nggak ada pengaruhnya. Terus kemudian, sell on May gimana? Sebenarnya sih bukan masalah sell on May and go away-nya, enggak. Ini masalah IHSG-nya udah ketinggian. Jadi bulan Mei nanti akan kemungkinannya koreksi. Itu bukan masalah sell on May and go away-nya enggak gitu. Secara statistik bulan Mei itu bukan bulan yang banyak turun ya. Bulan yang banyak turunnya itu bulan Agustus. Strategi sell on May and go away itu strategi jual saham dari Mei sampai September, September bottom, Oktober bottom, terus itu buyback lagi. Itu berkaitan dengan strategi investasi dari teman-teman yang ada di barat sana, di US, terkait dengan summer holiday, tapi di Indonesia juga kadang-kadang bisa pengaruh juga gitu. Intinya sih ini Mei bakalan bisa turun, bukan masalah sell on May and go away-nya, tapi karena IHSG udah ketinggian gitu aja. Terus ESA normal correction aku udah bahas di awal, kayaknya tadi double tops dan kita nunggu normal correction aja, nunggu buat swing trading, tunggu pantulan lagi. Jangka menengah kita masih ngehold karena jangka menengah kita udah cuan 200-an %. Kita akan review untuk Bosco.
Gosko jangka menengah kita masih ngehold, jangka pendeknya koreksi yang normal banget, jatuh 3 hari volume transaksinya kecil banget. Jadi untuk swing trading, M-Trade udah jualan, udah cuan 20-30%. Kemarin kita akan buyback lagi, nunggu ya retracement-nya. Jadi aku kasih kesimpulan sebenarnya marketnya cukup oke kok guys ya, koreksinya koreksi normal aja, nggak sampai yang gimana-gimana banget. Yang kita watch adalah saham-saham dari sektor komoditi, coal. Kita lagi nunggu normal correction. Join M-Trade biar kamu langsung tahu ya, kalau misalkan kapan waktunya beli secara real time, biar kamu langsung tahu. Klik link di bio saya atau ke mtrade.id ya, mtrade.id. Mumpung lagi ada promo lebaran, promo Ramadan udah hampir habis, kayaknya udah hampir habis. Jadi teman-teman, mumpung ada promo Ramadan dan marketnya lagi masih ada potensi, saham-saham batubara kita lagi nunggu normal correction untuk buy on weakness lagi. Kemudian saham properti kita juga lagi watch untuk investing maupun untuk tradingnya. Perbankan kita juga udah beli beberapa, dan BBCA ini juga lagi cukup oke. Tadi kita lihat BNGA juga cukup oke. Kita akan watch juga. Terus kemudian sektor CPO, Gosko yang udah kasih kita cuan lumayan banyak, kita akan watch juga. Jadi banyak banget watch listnya, tinggal masalah timing aja. Jadi jangan sampai masuknya di pucuk gitu. Nah, cara yang terbaik adalah gimana kita dance with the market, kita surf dengan ombaknya, jangan sampai masuk pas ombaknya di atas gitu, tapi masuklah pas ketika ombak di market itu pas lagi mau naik gitu. Caranya gimana? Langsung aja join sebagai user VIP M-Trade, klik link di bio saya, mumpung lagi ada promo Ramadan. Dan thank you buat semuanya, thank you Coach William, salam profit, bye bye.